Shalom. Baik, puji Tuhan, kita akan langsung lanjutkan kembali pemberitaan firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk buka dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Kita akan kembali lanjutkan dan belajar bagaimana hidup saya dan saudara yang memiliki minyak dan anggur menjadi orang-orang yang mampu atau dapat bertahan menghadapi keadaan akhir zaman. Kita akan menjadi orang-orang yang dapat lolos dari segala kesulitan akhir zaman. Kita buka Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, sudah dapat semua? Yang belum ketemu di Alkitabnya kita bisa langsung baca di multimedia. Firman Tuhan 2, iya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Katakan amin. Saudara, kalau kita baca keseluruhan perikop dari Wahyu pasal 6, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, maka kita akan jumpai bahwa ada 6 meterai yang dibuka. Dan ke-6 meterai itu sebenarnya adalah berbicara tentang keadaan yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Dan di dalam 6 meterai tersebut, saudara, di 4 meterai ada 4 kuda. Meterai pertama ada kuda putih. Meterai kedua ada kuda merah padam. Dan meterai ketiga ada kuda hitam. Dan meterai keempat ada kuda hijau kuning. Haleluya. Saudara, keempat kuda yang terbuka lewat 4 meterai tersebut, sekali lagi adalah bicara tentang keadaan situasi yang terjadi secara global di dunia ini. Baik keadaan politik, keadaan ekonomi, dalam segala aspek kehidupan manusia. Itu semua ada di dalam simbol 4 kuda ini. Itu sebenarnya simbol. Tapi berbahagialah kita dapat memahami yang dulu kalau kita baca ini saudara, kita kan bingung sendiri. Ini maksudnya apa sih? Kok ada kuda putih, ada kuda hijau kuning, ada kuda merah padam, ada kuda hitam dan segala macam. Dan apa maksudnya? Dan kita bersyukur di akhir zaman ini Alkitab berkata bahwa pengetahuan akan bertambah. Dan bahwa yang tertutup akan dibuka. Karena firman Tuhan berkata meterai akan dibuka. Dan akhir zaman ini tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibuka. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, keempat meterai yang memunculkan 4 kuda, sekali lagi adalah berbicara tentang situasi keadaan apa yang akan kita lihat dan hadapi di dunia ini secara global. Kuda putih, nanti kita akan lihat saudara, saya sudah sampaikan itu minggu lalu, tapi ini kita akan lebih perjelas lagi. Itu menunjuk kepada kekacauan pengajaran, artinya penyesatan. Penyesatan akan menang pada akhir zaman ini. Makanya sekarang kita lihat saudara, orang kalau hidup benar itu akan punya musuh yang banyak. Betul enggak? Orang kalau berkata jujur itu akan punya musuh yang banyak. Dan orang yang mencoba hidup baik akan dimusuhi banyak orang. Nah ini keadaan kita sekarang. Makanya firman Tuhan berkata dosa bertambah-tambah. Bahkan kita sekarang sampai kepada yang disebut dengan di mana dosa sampai kepada puncaknya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, akibat dari kebenaran yang tidak punya tempat lagi di kebanyakan hati manusia, maka muncullah kuda yang kedua. Kuda yang kedua adalah kuda merah padam. Sudah tahu enggak apa yang terjadi setelah munculnya kuda merah padam itu? Coba dibaca dulu Pak, ayat yang keempat. Ya. Dan majulah seekor kuda lain. Ya. Seekor kuda merah padam. Ya.
Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Jadi kepada penunggang kuda merah padam itu dikaruniakan kuasa untuk mengambil apa? Damai sejahtera. Mengambil apa? Damai sejahtera. Saudara, tahu nggak kenapa kita masih bisa hidup akur hari-hari ini? Karena masih ada damai sejahtera. Amin. Saya mau beritahu kalau kita nggak punya damai sejahtera lagi, maka kita akan hidup percis kayak binatang. Saling memangsa, saling melukai, saling menyakiti, dan saling ingin mempertahankan hidup dengan cara memangsa yang lain. Itu sifat binatang. Haleluya. Nah, saudara, kenapa kehilangan damai sejahtera? Karena tadi dalam ayat 2 sudah terbuka meterai pertama, ini kan meterai kedua. Kalau di dalam ayat yang ketiga, coba ayat yang ketiga, tadi ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua. Meterai yang kedua, ketika anak domba membuka meterai yang kedua, yang muncul kuda merah padam di ayat yang keempat. Amin. Kenapa kuda merah padam mengambil damai sejahtera? Itu karena sudah lebih dulu muncul kuda putih di meterai pertama di ayat 2. Baca lagi Pak. Ya, ini harus full konsentrasi ya. Amin. Dan kalau bisa saudara catat ayat ini. Amin. Biar saudara ngerti karena beda ya. Karena ini firman menjelaskan firman. Jadi saudara harus benar-benar konsen biar nangkap. Jadi nangkap pengertiannya, mengerti, bisa nangkap pengetahuannya, itu masuk sampai ke roh kita. Dan saya mau sampaikan, ini semua akan membuat kita semakin mantap, kuat menghadapi apapun yang terjadi yang ada di depan kita. Coba lihat ayat yang kedua, ya. Dan aku melihat, Aha, sesungguhnya ada seekor kuda putih. kuda putih. Setelah, coba lihat dulu ayat yang pertamanya. Kenapa muncul kuda putih? Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Iya, membuka yang pertama. Ada 7 meterai. Amin. Tapi di pasal 6, sekali lagi, hanya 6 meterai yang dibuka. Baru di pasal 7, meterai yang ke-7 itu dibuka. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi. Dan ketika meterai yang ke-7 dibuka, ada 7 sangkakala. Dan ke-7 sangkakala itu adalah berbicara tentang banyaknya malapetaka yang akan terjadi. Dan ketika 7 sangkakala itu semua dibunyikan dengan segala malapetakanya, maka dibukalah lagi saudaraku, disebut setelah meterai sangkakala, maka ada yang terakhir, 7 cawan murka Allah. Nah, nanti keadaan kita gereja Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi, karena kita sudah rapture semua, sudah diangkat hidup-hidup. Nah, ini doa dan harapan kita, katakan amin. Amin. Supaya kita jangan sampai masuk kepada masa kesulitan itu. Yang disebut dengan masa tribulasi, kesusahan yang amat besar. Haleluya. Dalam Matius pasal 24, Injil Matius pasal yang ke-24, haleluya, ayatnya yang ke-21 dan 22. Ayat 21 dan 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Ya, masa itu masa apa? Ini masa akhir zaman. Iya. Inilah pada waktu saat munculnya 4 kuda itu. Akan terjadi siksaan yang dahsyat. Kenapa? Karena damai sejahtera nggak ada lagi. Amin. Jadi orang membunuh, menyiksa, itu akan merupakan suatu kesukaan. Dan itu akan menjadi suatu kesenangan. Jadi manusia akan saling mempantai, makanya nanti kalau kita telusuri terus baca sampai Wahyu pasal 8, ada 1/4 penduduk bumi yang tewas. Di pasal 6 saja, 1/3 penduduk bumi dimakan sama pedang. Tapi itu untuk orang fasik. Untuk orang benar, kita pasti diselamatkan. Tapi tunggu dulu, orang benar itu kriterianya seperti apa? Nah, saya berdoa jangan kita kepedean dulu menyatakan kita ini orang benar. Jangan seperti yang saya buat contoh minggu lalu. Mau ke Medan, tapi arah mobilnya Sidempuan. Gitu nyampe di Sidempuan, orang nanya, rombongan mau kemana Pak? Mau ke Medan. Dari mana Pak? Mau ke Medan? Dari Baligi. Tapi nyampenya di mana? Lanjut lagi terus sampai ke Padang.
Di Padang ditanya lagi sama orang, mau kemana rombongan Pak? Mau ke Medan. Tadinya dari mana tujuannya? Dari mana datangnya? Dari Balige. Bayangkan dari Balige mau ke Medan harus nyampe ke Padang. Tapi apa yang terjadi? Orang itu ketika dikatakan, lo nggak mungkin Pak nyampe ke Medan sebab ini sudah di Padang. Tadi Bapak sudah tersesat ratusan kilometer. Lalu orang itu berkata begini, kami akan berdoa puasa supaya kami sampai di Medan. Lalu mereka doa puasa, mereka berbahasa roh, mereka mengimani supaya tiba di Medan dengan selamat. Tetapi arah mobilnya terus bahkan menuju arah Palembang. Ngerti maksudnya? Yang saya maksud, hidup kita seperti itu seringan. Kita begitu yakin kita masuk surga, tetapi jalan kita menuju maut. Kita begitu percaya bahwa kita adalah orang benar, tetapi jalan kita adalah jalan orang fasik. Coba lihat wajah kiri kanan, beritahu dia, mudah-mudahan bukan kamu, bilang. Haleluya. Amin. Nah, saudara, sekali lagi, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Nah, di dalam ayat 21 tadi dikatakan, akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Matius 24 ayat yang ke-21. Kok lari ke Kolose? Ya. Dan ayat 22 coba. Lanjut, Pak. 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, Ya. maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Terus? Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Iya. Jadi saudara lihat di sini bahwa apa yang akan terjadi di depan kita itu adalah hal sesuatu yang lebih mengerikan dari cerita yang pernah kita dengar, cerita yang mengerikan. Karena tadi dalam ayat 21 dikatakan bahkan apa yang akan terjadi itu seperti belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Mengerikan ya. Tapi kita nggak usah takut mendengar ini. Dan kita justru bersyukur. Sebelum semua itu terjadi, kita sudah mendapat informasinya. Supaya apa? Kita mempersiapkan diri. Dan kalau itu terjadi, kita tidak ikut binasa seperti orang fasik. Melainkan kita diselamatkan. Katakan haleluya. Karena kita yang percaya pada Yesus, yang benar-benar percaya, tidak ditentukan untuk ditimpa murka. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, ayo main cepat. Ya, main cepat. 1 Tesalonika 5 ayat 9, ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa apa? Murka. Yes. Terus untuk apa dong? Tetapi untuk beroleh keselamatan Amin. oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita sudah ditetapkan beroleh apa? Keselamatan. Sama-sama katakan dengan saya, beroleh selamat. Beroleh selamat. Sama-sama katakan dengan saya, beroleh selamat. Beroleh selamat. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, inilah yang kita harus persiapkan dari sekarang. Supaya ketika semua yang akan terjadi itu terjadi, kita benar-benar beroleh selamat. Amin. Katakan haleluya. Amin. Amin. Nah, bagaimana supaya kita beroleh selamat? Itu sebabnya tadi dalam Wahyu 6 ayat yang ke-6, jangan rusakkan minyak dan anggur. Kata minyak dan anggur di sini menunjuk pada hidup kita. Tapi hidup yang seperti apa? Oke, sekali lagi ya. Kita lihat Pengkhotbah pasal 9 ayat 8. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-8. Main cepat. Ya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu. Biar selalu putih pakaianmu. Amin. Terus? Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Katakan amin. Amin. Kata minyak di sini berbicara tentang pengurapan Roh Kudus. Amin. Biarlah selalu putih. Jadi lihat saya semua. Orang yang punya minyak adalah orang yang selalu berpakaian putih. Tapi bukan pakaian lahiriah,
melainkan pakaian rohani. Dan pakaian putih itu, mau saudara tahu nggak? Pakaian apa? Wahyu 19 ayat 8. Jadi ayat menjelaskan ayat. Jadi bukan tafsir. Kalau tafsir nanti semua orang bisa buat tafsir masing-masing. Tapi kalau firman itu menjelaskan firman, itu berarti mutlak kebenaran. Yes. Oke. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini pakaian putih itu. Amin. Lenan halus ini pakaian rohani kita. Amin. Jadi ingat ya, bukan cuma pakaian jasmani kita punya. Pakaian rohani juga kita punya. Amin. Saya sudah sampaikan ketika saya baca buku Mukendi, seorang dukun terkenal dari Afrika, dukun vudu yang sudah bertobat tentunya. Dia bertobat, dia bersaksi bahwa ketika mereka jadi pengikut iblis, pengikut setan, dan mereka itu ada jenderal dari Lucifer, 25 jenderal Lucifer dari seluruh dunia yang selalu kumpul tiap minggu atau tiap bulan itu ya, di bukunya itu untuk dilatih Lucifer menyesatkan semua orang yang ada di kolong langit ini, khususnya gereja Tuhan. Lalu sudah tahu nggak, dia sebagai seorang yang memiliki ilmu vudu yang cukup tinggi di Afrika, akhirnya dia mentok dengan pendeta. Dia mau santet ini pendeta, malah dia yang kena santet. Sehingga akhirnya dia kalah dan dia merasa berarti ada lagi dong ilmu yang lebih tinggi dari yang saya punya. Lalu dia ingin belajar dan ternyata ilmu itu adalah ilmu kebenaran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga dia bertobat, dia meninggalkan perdukunan dan sekarang dia jadi hamba Tuhan. Dan dia bersaksi begini, dulu kata dia, waktu kami menjadi pengikut setan, mudah sekali kami mengenali mana Kristen kaleng-kaleng, KW-KW, dan mana Kristen original. Dia bilang apa? Dari mana kami tahu ini Kristen benaran dan ini Kristen palsu? Karena secara roh mata kami terbuka. Jadi dia bilang begini, kami itu para pengikut setan, udah dilatih punya ilmu yang tinggi. Jadi mata kami ini tembus ke alam roh. Jadi kalau kami lihat manusia, kami nggak hanya lihat fisiknya, rohnya juga kami bisa lihat. Ngerti maksudnya? Tentu ini sukar dijelaskan oleh pikiran kita yang serba terbatas secara lahiriah ini. Tapi itu memang bisa diterima. Nah lihat saya semua saudaraku, lalu dia bilang apa? Kalau kami melihat di dalam roh orang itu pakai pakaian putih, kami dapat pastikan orang itu Kristen saleh. Nah biasanya kalau orang tidak pakai pakaian putih di dalam roh, maka kami melihat mereka telanjang walaupun mereka berpakaian 3 lapis di jasmaninya. Tetapi secara roh kami melihat mereka telanjang katanya. Nah orang-orang begini mudah sekali kami pengaruhi. Mudah kami santet, mudah kami apalagi yang hipnotis, mudah kami kendalikan pikirannya. Tetapi mereka-mereka yang kami lihat pakai pakaian putih itu udah pasti Kristen yang lahir baru. Itu udah pasti Kristen yang hidupnya ditandai dengan pertobatan. Katakan amin. Itu dipastikan Kristen yang tidak ada lagi hotelnya. Hotelnya semua udah dijual. Maksudnya hotel apa Pak? Hosom teal, elak late. Haleluya. Shalom. Itu orang Kristen yang sudah putus iri hatinya. Putus dengkinya. Putus mulut kotornya. Putus GJD-nya. Apa GJD Pak? Ganjang dilanya. Itu maksudnya. Haleluya. Haleluya. Dipastikan ini bukan lagi Kristen tukang gosip. Ada kan orang Kristen rajin ibadah bahkan melayani tapi tukang gosip. Haleluya. Ada kan orang rajin ibadah tapi pelitnya masih tetap di tingkat tinggi. Ada kan orang rajin ibadah tapi masih ngelihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Sama-sama kata. Apa artinya? Ini orang-orang Kristen yang kelakuannya nggak berubah gitu loh. Yang tidak mencerminkan kekristenan. Haleluya. Ya orang-orang ini
Ini pengikut setan loh yang ngomong loh. Setelah bertobat dia bersaksi. Dan memang benar, survei membuktikan. Orang-orang Kristen yang datang ke gereja, tetapi dalam roh mereka telanjang, pasti kelakuannya belum berubah. Yang ngutang gak bayar jalan terus, contohnya. Sama-sama katakan, contoh. Yang mata duitan jalan terus, mata keranjang dan keranjang mata. Haleluya. Lengkap-lengkip lah di situ saudaraku. Haleluya. Nah saudara, dan ternyata sekali lagi, pakaian putih yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang pakaian rohani kita. Atau lebih mudah lagi dipahami adalah bicara tentang sifat tabiat kekristenan yang benar. Dan tidak ada kasih yang benar di dunia ini kecuali kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Katakan amin. Tidak ada kebenaran yang paling benar yang diajarkan apapun agama di dunia ini kecuali oleh Yesus Kristus Tuhan. Makanya selidiki saudara, tidak ada pemimpin agama apapun di kolong langit ini yang pernah mengajarkan kepada pengikutnya, jika ditampar pipi kanan, pipi kiri, berikan pipi kananmu. Enggak ada, kecuali Tuhan Yesus. Kasihi musuhmu, beri makan seterumu. Tidak ada pemimpin agama apapun yang mengajarkan itu kecuali Kristus. Berkorban untuk orang berdosa, hanya Kristus yang mengajarkan itu. Sampai Paulus bilang begini, kalau kita mati untuk orang benar, masih ada orang mau. Tapi mati untuk orang bersalah, siapa yang mau? Itulah kasih tanpa syarat. Kasih agape, dan itulah kasih Kristus. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali Tuhan kita. Katakan haleluya. Jadi biar mantap imannya pada Kristus gitu loh. Jangan nanti di ibadah di sini dengar firman amin amin, begitu tahun depan pindah agama. Haleluya. Kalau pindah gereja masih mending, ini pindah agama pula. Haleluya. Bukan hari Minggu lagi datang ke gereja. Haleluya. Jadi apa pakaian putih bersih itu? Sekali lagi ayat 8. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan, Ya. yang putih bersih. Apa itu lenan halus yang putih bersih itu? Terus? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mantap. Apa pakaian putih itu? Perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Jadi ketika kita memiliki perilaku yang benar, ingat ya, berperilaku benar belum tentu kudus loh. Iya. Tapi kalau sudah orang kudus pasti berperilaku benar. Amin. Karena banyak orang gak percaya Yesus, ateis malah, tapi dia perilakunya baik, bahkan lebih baik dari orang Kristen. Sosialnya tinggi, suka nolong orang dan lain sebagainya, dan susah sakit hati. Padahal dia ateis. Paling susah sakit hati. Sementara ada orang Kristen, belum disakiti aja udah sakit hati. Haleluya. Maksud saya bukan yang di sini. Itu ada di Timur Tengah. Katakan amin. Haleluya. Jadi bagaimana supaya kita punya minyak selalu di atas kepala? Tadi dalam ayat yang ke-8 dikatakan apa? Hendaklah selalu apa? Pakaian putih. Pengkhotbah pasal 9 ayat 8 main cepat. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Amin. Lalu dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-17, tidak mungkin anggur yang baru dituang ke dalam kantong kulit yang tua, tapi harus ke dalam kantong kulit yang baru pula. Ini kan bicara tentang hidup kita. Jadi berbicara tentang minyak dan anggur, itu bukan bicara pohon anggur dan pohon minyak yang ada di sawit yang ada di Pekanbaru sana dan di Siantar sana, bukan. Tapi ini menunjuk kepada hidup kita yang sudah dalam Kristus. Minyak itu gambaran Roh Kudus. Anggur itu bicara kebenaran. Bukankah Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya, Bapakulah pengusahanya. Haleluya. Jadi pokok anggur itu bicara tentang kebenaran. Minyak di atas kepala itu bicara tentang Roh Kudus
yang harus jadi pemimpin atas hidup kita. Bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang jadi pemimpin di atas kepala kita, maka pikiran kita dipastikan benar dan normal. Selalu berpikir positif. Karena apa? Ada minyak di atas kepala. Ini pikiran kan bicara kepala. Kepala kan juga identik dengan pikiran. Jadi kalau ada Roh Kudus di atas kita, berkuasa atas hidup kita, itu berarti pikiran kita akan lurus. Bahkan melihat hal yang negatif pun kita bisa positifkan. Ada orang kalau nggak punya minyak di atas kepala, yang baik pun dibuat padanya selalu ditanggapi dengan negatif. Ada, tapi itu pun tidak di sini. Haleluya. Shalom. Haleluya. Nah, saudara, inilah persiapan kita sekarang. Menghadapi masa-masa sulit yang akan kita hadapi dan lewati pasti di depan nanti. Itu sebabnya dari sekarang kita mempersiapkan hidup kita untuk selalu berpakaian putih. Supaya selalu punya minyak di atas kepala. Untuk menjadi kantong kulit yang baru. Agar selalu dituang dengan anggur baru. Sehingga dalam ayat yang ke-6, Wahyu pasal yang ke-6 tadi. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya, ini menunjuk kepada hidup orang Kristen yang selalu berpakaian putih. Artinya, pakaian putih adalah perbuatan benar dari orang kudus. Ini berarti sudah memiliki tanda pembaruan hidup. Ada tanda pertobatan. Lain dulu, lain sekarang. Kini ku hidup di dalam Kristus. Katakan haleluya. Amin. Nah, anggur baru itu hanya dituang ke dalam kantong yang baru pula. Ini menunjuk kepada hidup kita yang terus dibaharui. Hati kita yang terus dibaharui. Jangan terus keras hati. Jangan terus pahit hati. Jangan terus hati kotor dan segala macam. Ini harus dibaharui. Lewat apa kita dibaharui? Lewat ibadah. Lewat mendengar firman. Lewat berdoa. Kan saat kita berdoa, bisa saja langsung Roh Kudus ingatkan kita. Tadi kamu ngomong jorok. Tadi kamu gak tolong orang lagi susah. Lalu tiba-tiba kita sadar, padahal tadi kita bisa gak menyadari itu. Tadi kamu ambil uang orang tuamu. Pernah begitu? Waktu ngambil kita merasa, wih merdeka gitu loh. Selamat. Gak ada yang lihat. Dan kita merasa nyaman. Tiba-tiba kita berdoa. Oh Bapa di sorga. Apa Bapa di sorga katanya. Tadi kau mencuri. Tiba-tiba itu bisa teringat loh. Itu bisa terlintas di pikiran kita. Waktu kita lagi ambil uang dari kantong orang tua kita yang tergantung di balik pintu kamar. Haleluya. Salam. Salam. Contoh. Tiba-tiba itu bisa terlintas. Tadi aku ambil uang. Sering gak kita saat berdoa yang tiba-tiba muncul adalah dosa-dosa kita? Ada orang yang belum kita ampuni tiba-tiba muncul. Wajah orang itu muncul. Dengan masih wajah garang gitu loh. Dan hampir menerkam kita. Tiba-tiba kita tutup mata tapi kok bisa lihat wajahnya kayak nonton TV gitu loh. Itu juga sekaligus Tuhan izinkan untuk mengingatkan kita. Agar segera kita lepaskan perdamaian. Karena Yesus kan bilang, ampunilah dosa mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa mereka diampuni? Kita harus ampuni supaya aku juga diampuni oleh Tuhan. Makanya Yesus mengajar, ketika dia mengajar murid-muridnya berdoa, berdoalah kamu demikian. Berkatilah musuhmu, ampuni dosa mereka supaya dosamu juga diampuni Tuhan. Sebab orang yang mengampuni adalah orang yang akan diampuni Tuhan. Tapi orang yang tidak mengampuni, maka juga tidak akan diampuni Tuhan. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 14. Haleluya.
Nah itu muncul. Jadi saat kita berdoa, makanya saudaraku, sering-seringlah beri waktu untuk berdoa. Dan usahakanlah selalu ada hadir saat ibadah. Karena nanti bisa saja ada dosa yang tak kita sadari, itu tiba-tiba saat ibadah, saat doa muncul. Sering-seringlah juga baca Alkitab. Mengapa? Ketika kita baca Alkitab, kita bisa lihat, loh ini bertentangan dengan apa yang saya lakukan tadi. Dengan begitu, kita dibenarkan. Dengan begitu, kita diluruskan. Katakan haleluya. Sehingga kita selalu berpakaian putih dan ada minyak di atas kepala. Dan kita selalu menerima tuangan anggur sebab kita sudah jadi kantong kulit yang baru. Sehingga kita disebut minyak dan anggur. Dan kalau kita sudah jadi minyak dan anggur, enggak peduli apa yang akan terjadi. Mau gempa dengan kekuatan 100 skala Richter, mau krisis moneter, mau kuda merah padam, kuda hitam, kuda segala kuda pun muncul, dipastikan kita diselamatkan. Kalaupun terjadi siksaan yang dahsyat, sebelum pernah terjadi sejak dunia diciptakan, dan tidak akan terjadi lagi, itu memang akan terjadi. Dan itu bisa ada di sekitar kita, bahkan bisa di dekat kita, bahkan 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, itu tidak menimpa kita. Katakan haleluya. Ini keren, makanya jadilah gereja, jadilah orang Kristen, jadilah anak Tuhan yang hidup dengan minyak dan anggur, yang melakukan perbuatan yang benar. Itu pakaian putih, kaitannya dengan minyak di atas kepala. Katakan amin. Jelas ya? Oke, saya akan sampaikan dulu semua yang akan terjadi, biar kita jangan kaget. Ada virus corona, nanti bisa muncul lagi virus corona, bisa saja. Bisa saudaraku. Ya, atau apalagi Lorena, bisa saja. Yang lebih ganas dari corona. Bisa kan? Tapi saudaraku, kita nggak usah kaget lagi, nggak usah was-was lagi. Kita tahu semua itu adalah penggenapan firman. Dan kalaupun itu terjadi, melintas dari kiri kanan kita, itu cuma numpang lintas. Dan gak akan nyentuh kita, apalagi nyerempet. Haleluya. Mantap. Mantap? Diberkati? Makanya kita bisa melangkah dengan langkah optimis. Bebas dari rasa takut dan intimidasi. Yang ngerti katakan amin. Oke, kembali kepada kuda-kuda tadi. Tadi kuda putih. Itu ajaran yang sesat. Itu nanti saya akan sampaikan kalau sempat di akhir khotbah saya. Dan akibat kuda putih ini, dan ingat ya, munculnya kuda putih dilanjutkan dengan kuda merah padam, dilanjutkan dengan kuda hitam dan kuda hijau kuning. Itu enggak kebetulan urutannya. Itu semua memiliki arti, pengertian yang kita harus pahami. Tadi saya katakan, kenapa di ayat 3 dan 4 di Wahyu pasal 6, ketika meterai yang kedua dibuka, maka muncullah kuda merah padam. Dan kuda merah padam itu dikaruniai kuasa mengambil apa? Kenapa damai sejahtera yang diambil? Sebab si kuda putih telah berhasil merusak kebenaran. Lihat saya semua, antara kebenaran dan damai sejahtera itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu ibarat sendok dan garpu dan mobil dan bensin. Haleluya. Ibarat laki dan perempuan. Oke, mari kita lihat saudara. Dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik. Ya. Di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran, terus di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di situ tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan kebenaran itu apa? Firman. Amin. Ingat kan? Yohanes 17 ayat 17. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya.
Firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Jadi kebenaran itu apa? Firman. Ingat, kebenaran itu firman, bukan Amin. kita. Ya. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Amin. firman. Firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi bukan kita kebenaran, bukan gereja kita kebenaran, tetapi firmanlah kebenaran. Katakan amin. Nah, kalau kita terima kebenaran, maka kita yang enggak benar dibenarkan. Sehingga dapat hidup benar. Ketika kita hidup benar, maka dengan begitu kita selalu mengenakan pakaian putih. Dan kalau ada pakaian putih, dipastikan di atas kepala ada minyak. Kalau ada minyak, maka dipastikan pula dia kantong kulit yang baru. Ada kantong kulit yang baru, dipastikan anggur baru turun. Begitu anggur baru turun, ada minyak, maka kita yang disebut jangan rusakkan minyak dan anggur. Dan kalaupun semua rusak, khusus kita gak bisa dirusak. Makanya saya mau beritahu, lihat saya semua, ini penting. Jangan sampai saudara kehilangan kebenaran. Jangan sampai rusak pengertian yang sudah dibangun di dalam kita. Begitu ini rusak, kita akan kehilangan damai. Lihat saya semua. Bukan tetangga yang membuat kau tidak punya damai. Bukan orang yang menyakitimu yang membuat kau yang tidak bisa damai. Tetapi karena kau kehilangan kebenaran. Kalaupun kita disakiti, kita dizolimi, kita diperlakukan tidak adil. Selama kita masih berpegang pada kebenaran dan hidup dalam kebenaran, dengar saya, damai sejahtera memerintah di hati dan pikiran kita. Haleluya. Jadi jangan bilang, saya udah gak damai sejahtera hari ini gara-gara istriku. Saya udah gak damai sejahtera lagi gara-gara suamiku. Saya gak damai sejahtera lagi gara-gara tetanggaku. Enggak, kau tidak damai sejahtera karena sudah kehilangan kebenaran. Selama ada kebenaran, dari sana apa yang tumbuh? Apa yang tumbuh? Damai sejahtera. Jadi kebenaran itu timbul dari mana? Damai sejahtera itu tumbuh dari mana? Kebenaran. Dari kebenaran. Dan ingat, kebenaran itu apa? Firman. Firman. Tuhan itu sendiri. Amin. Kalau ada Tuhan di hidup kita, pasti ada damai sejahtera. Kalaupun ada kurang dan lebih, plus dan minus, selalu bisa saling menutupi. Ini yang keren. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi kenapa kuda hijau kuning? Bukan kuda hijau kuning, merah padam. Muncul di meterai kedua. Karena sudah muncul lebih pertama kuda. Kenapa kuda putih ini disebut penyesatan? Lihat saya semua. Bukankah penyesatan itu selalu digambarkan seperti serigala berbulu? Bulu domba itu warnanya apa? Putih. Tapi isinya apa? Serigala. Itu penyesatan. Itu kan dalam Matius pasal 7 ayat 15. Coba kita lihat bentar. Matius 7 ayat 15. Ya. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Terus? Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Wah, sama-sama katakan. Menyamar. Menyamar. Seperti apa? Domba. Ingat enggak? Firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 1 bilang begini. Sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, akan jadi putih seperti bulu domba. Amin. Merah seperti kain kesumba, akan jadi putih seperti Salju. bukan bulu domba lagi, seperti salju. Kok bulu domba melulu? Haleluya. 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 Putih seperti salju, putih seperti salju pertama, lalu yang kedua putih seperti bulu domba. Amin. Jadi kuda pertama itu walaupun dikatakan berpakaian putih, sebenarnya dia adalah si serigala itu. Dan si serigala itu dikatakan menyamar. Nah, orang yang pintar menyamar itu sama dengan pura-pura. Kan gitu, menyamar kan pura-pura. Ada orang kan pura-pura baik. Sebenarnya dia bukan orang baik. Tapi untuk momen ini dia pura-pura ada. Yang saya maksud bukan yang di sini. Haleluya. Itu ada di pedalaman Papua
yang tidak ada manusia. Haleluya. Haleluya. Itu yang disebut dengan jago acting. Nah, cocoknya ini pemain sinetron. Haleluya. Haleluya. Nabi-nabi palsu datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Terus? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Terus lanjut, bagaimana kita mengenali ini? Ayat 16, main cepat. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi buahnya Iya. akan menunjukkan siapa mereka. Amin. Apa yang dimaksud buah? Bicara tentang perilaku. Iya. Saya sesat atau tidak sesat tergantung dari perilaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kalau ngajar bisa saja bagus, Iya. tapi bagaimana dengan perilaku? Buahnya, buah hidup kita. Buah ajaran kita itu apa? Buah dari yang kita dengar itu apa? Itu yang akan menentukan kita ini domba sungguhan atau serigala yang hanya berbulu domba. Bulu domba itu tadi warnanya apa? Kelihatannya rohani, tetapi sesungguhnya hidupnya rohana. Karena ada orang yang kelihatannya rohani, tapi sesungguhnya hidupnya apa? Rohana. Coba tanya kiri kanan, kamu rohani atau rohana? Saya percaya di sini semuanya rohani. Kecuali nanti udah keluar, saya nggak tahu. Haleluya. Dari mana kita kenal kepalsuan itu? Buahnya. Nah, kalau kita lihat nanti si kuda putih, wah ini dalam jadinya. Ini nggak apa-apa ya, kalau agak panjang ya. Kita kembali ke Wahyu pasalnya yang ke-6, ayat yang kedua. Siapa si kuda putih itu? Ya. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Seekor kuda putih. Terus? Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Iya, memegang sebuah apa? Panah. Yes. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Iya, kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ada orang bilang gini, oh itu gereja, itu kebenaran karena pakaian putih. Enggak selalu. Iya. Tapi kita akan lihat sekarang. Dia hanya punya sebuah panah kok. Iya. Dan dia juga hanya punya Mahkota. sebuah Mahkota. mahkota. Jadi nggak ada mahkota yang lain. Ini berbeda dengan Yesus dan Amin. gereja Tuhan. Amin. Gereja Tuhan itu punya banyak mahkota. Amin. Loh, mana haleluyanya? Haleluya. Kan ada mahkota keselamatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada mahkota kemuliaan. Nah itu aja udah 2. Ada lagi mahkota kerajaan. Ini bicara otoritas. Udah 3. Nah seorang ini cuma 1 mahkota. Karena memang itu nggak punya sama sekali. Itu pun karena dikaruniakan aja sementara. Lalu dikatakan sebuah panah. Kita bandingkan sekarang dengan Yesus. Wahyu 1 ayat 16. Kita bandingkan ya. Si kuda putih di Wahyu pasal 6 dengan si pakaian putih di Wahyu pasal 1 ayat 16. Coba mulai dulu dari ayat yang ke-15. Ya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga. Kakinya, udah langsung jelas ya, kakinya langsung huruf besar Y, N-nya itu huruf besar menunjuk pada Tuhan tentunya. Amin. Terus? Di dalam perapian, Ya. suaranya bagaikan desau air bah. Iya, suaranya bagaikan desau air bah. Terus lagi, ayat yang ke-16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Apa yang di tangan kanannya? 7 bintang. Tadi si kuda putih di Wahyu pasal 6, apa yang di tangannya? Sebuah panah. Sebuah panah. Beda nggak dengan Yesus kita? Beda. Haleluya. Haleluya. Ini ada 7 bintang. Amin. Terus? Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Weh, di tangannya ada 7 bintang, dari mulutnya keluar pula sebilah pedang. Amin. Itu pun bukan sebuah pedang, memang sebilah pedang tapi matanya 2. Oh itu Amin. keren, mantap ini, haleluya. Haleluya. Terus? Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini pribadi Yesus kebenaran itu sendiri. Nah tadi yang muncul di Wahyu pasal 6, itulah kebenaran yang palsu. Yang seolah-olah kelihatan baik. Iya. Waspada dengan yang seolah-olah Amin. kelihatan baik.
kita harus bisa bedakan mana yang sepertinya kelihatan baik dan mana yang sungguh-sungguh baik. Mana yang kelihatannya sebenarnya sepertinya benar, tetapi mana yang sungguh-sungguh benar. Kalau kita nggak bisa pahami, dengar saya, buahnya akan kelihatan, kehilangan damai sejahtera. Nah, orang kalau udah nggak bisa damai, nggak bisa menerima, tidak mencari perdamaian dan tidak suka damai, ini sudah jelas. Itu udah nggak bisa dibantah lagi, itu buah. Sebab kalau ada kebenaran, ada damai sejahtera. Dan kalau sudah tidak ada kebenaran, maka diambil damai sejahtera. Dan karena hilangnya damai sejahtera, kembali kepada ayat yang keempat, Wahyu pasal 6. Sekali lagi Pak, ayat 4. Ini di sini aja kita mutar-mutar dulu, tapi di sini pun mutar-mutar panjang sekali saudaraku. Haleluya. Nggak habis-habis terus dibahas. Ya. Dan majulah seekor kuda lain. Ya. Seekor kuda merah padam. Kuda merah padam. Ini tadi setelah kuda putih. Terus? Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Diambil damai sejahtera. Terus? Dari atas bumi. Dari bumi. Jadi bisa bayangkan nggak? Kalau seluruh bumi nggak ada lagi damai sejahteranya. Lihat saya semua. Jangankan seluruh bumi. Kalau kita ada 100-200 orang sekarang ini. 100 orang gak punya damai sejahtera, 100 orang punya, itu pun udah masalah. Kalau kita ada di tengah-tengah 5 orang dan 4 orang saja gak damai sejahtera, kita masih punya damai sejahtera, itu udah membuat suasana udah gak nyaman. Nah, kebayang gak kalau sampai seluruh bumi sudah gak ada lagi damai sejahteranya? Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terus sehingga mereka saling membunuh. Perhatikan, sehingga mereka saling apa? Membunuh. Jadi kenapa ada orang bisa membunuh? Jawabnya sederhana, kehilangan damai sejahtera. Kenapa nggak punya damai sejahtera? Jawabnya juga sederhana, karena sudah tidak punya kebenaran. Tapi Pak, kenapa di gereja juga terjadi perpecahan? Kenapa di gereja terjadi pertikaian? Sederhana, di gereja itu tidak ada lagi kebenaran. Sebab selama ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Katakan haleluya. Ini yang akan terjadi. Dari atas bumi damai sejahtera diambil oleh si kuda merah padam. Merah padam, ini kan bicara kemarahan. Makanya kalau orang marah kan apa dikatakan? Udah merah padam mukanya. Kalau istilahnya lagi udah naik pitam. Kalau udah naik pitam kan merah padam. Gak ada orang marah, mukanya gak merah. Nah, memang gak selalu sih orang yang mukanya merah itu lagi marah, enggak. Tapi kalau merah plus padam, itu marah. Haleluya. Ada merah tapi bersinar, itu penuh kemuliaan. Nah, seperti apa merah bersinar? Ya lihat aja ke depan. Nggak usah jauh-jauh. Shalom. Haleluya. Katakan haleluya. Nah, hilangnya damai sejahtera membuat orang-orang yang di atas bumi saling apa? Saling membunuh. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Wow. Pedang besar. Ini simbol juga. Iya. Artinya ini bicara tentang peperangan yang besar. Amin. Kekacauan yang besar. Ini bukan pedang kecil yang hanya makan 1-2 korban, enggak. Tapi ini pedangnya besar yang memakan banyak korban. Ngeri ya, lihat saya semua. Tapi no problem buat kita yang cinta Tuhan. Asal ada minyak dan anggur. Kita tidak akan ikut dirusakkan. Katakan amin. Katakan haleluya. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh mengejar kebenaran ini. Saudara dan saya hanya terlindung ketika kita memiliki firman kebenaran yang sebenarnya. Amin.
Gak ada ceritanya. Pakai dalam ya, dahsyat ya. Coba, ini saya suka sekali ayat ini. Ulangan pasal 28. Saya suka ayat ini. Ayat 1 dan 2. Ya, perhatikan baik-baik. Ulangan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Kalau Allahmu, engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa? firman. Sudah pasti kalau Tuhan bersuara pasti firman. Amin. Pasti firman. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Ya, terus? Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi kalau kau dengar baik, makanya lagi dengar khotbah, dengar firman, harus baik-baik situasi Amin. keadaannya. Katakan amin. Amin. Ya, jangan dengar firman bolak-balik, keluar masuk, datang dan pergi sesuka hatinya. Itu bisa mengganggu konsentrasi. Ya, tiba-tiba jangan. Usahakan semua disilentkan. Kalau Amin. bisa jaringan internetnya semua dinonaktifkan. Supaya jangan terganggu dengar firman. Nah, sebelum dengar firman usahakan tidur cukup. Supaya apa? Pada saat dengar firman jangan sampai tertidur. Katakan amin. Sebab kalau tidak istirahat dengan cukup pada waktu dengar firman, nah disitulah kesempatan dia istirahat. Kemarin ada bidan. Ada pasiennya katanya susah tidur. Jadi susah tidur. Kalau nggak jam 3 pagi, nggak bisa tidur katanya. Jadi walaupun dia katanya udah mulai rebahkan dirinya di kasur jam 9 malam, itu bisa nggak tidur-tidur sampai jam 3 pagi. Nah ini si bidan sarankan begini, kalau gitu, kalau kamu nggak bisa tidur, tolong baca Alkitab aja biar langsung tidur katanya. Atau dengar khotbah. Jadi khotbah itu penghantar. Beritahu kiri kananmu itu pagimu mungkin kalau saya nggak bilang. Shalom. Itu namanya mendengar firman baik-baik dan melakukannya dengan setia. Terus? Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Iya. maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Langsung ada promosi. Amin. Makanya hebat loh. Makanya kejar kebenaran ini, hidupi. Gak peduli di titik paling rendah apa hidupmu sekarang. Amin. Begitu hatimu bisa menangkap firman dan kau belajar melakukannya, langsung ada promosi dari Tuhan. Haleluya. Gak ada ceritanya, pasti promosi. Amin. Orang yang menghidupi firman, hidupnya pasti diangkat. Amin. Karena ini firman. Amin. Tuhan Allahmu akan apa? Sama-sama katakan, mengangkat. Mengangkat. Mungkin ekonomimu sudah jatuh, diangkat lagi. Harga dirimu sudah hancur, diangkat lagi. Statusmu sudah rusak, diangkat lagi. Dan ngangkatnya nggak tanggung-tanggung. Kemana diangkat? Terus? Di atas segala bangsa di bumi. Luar biasa. Haleluya. Di atas apa? Segala bangsa. Langsung kelas internasional. Amin. Bangsa-bangsa. Amin. Makanya dulu waktu saya baru mulai gembala jadi pendeta, masih jemaat sedikit, ini saya sampaikan. Saya bilang jangan kecil hati karena kita masih kecil. Tangkap saja kebenaran itu. Hidupi kebenaran itu. Bahkan saya bilang, waktu itu kita masih duduk di tikar karena kursinya nggak sanggup beli. Saya bilang begini, nanti lihat, saya akan jadi pendeta yang pergi ke bangsa-bangsa berkhotbah. Mana haleluyanya? Katakan haleluya. Makanya nggak ada ceritanya satu daerah, satu negeri, satu bangsa yang nggak Tuhan promosikan ketika mereka menerima firman. Dan sejarah mencatat, sekali lagi nih, semua lihat saya semua, penting. Korea bisa makmur sekarang, nggak bisa dipungkiri. Gereja terbesar di dunia adalah di Korea. Dan kekristenan itu pokoknya keren, mantap di Korea. Orang itu kalau berdoa, kita ini nggak ada apa-apanya. Kita kalau berdoa paling metawon, badia surakon, memang Tuhan, ngai botoho isudi, mengetusi mahu, nakso dok ngai botoho.
Itu nyala menugut nih tarupo tadi. Hebat itu, haleluya. Kalau orang itu enggak. Kalau mereka berdua saya lihat mereka berdua. Oh Hananim. Itu teriak tuh saudara. Karena mereka ingat firman Tuhan, berserulah kepadaku. Namanya orang berseru itu teriak. Gak ada orang berseru begini. Berseru itu teriak. Haleluya. Dan waktu saya ke Korea saya lihat itu hampir jarak 300-500 meter gereja megah. Dan mereka mengalami kebangunan rohani yang besar sejak tahun 60-an. Dan gak heran sekarang produk-produk Korea masuk ke pasar internasional. Yongma itu bukan dari Parsoburan. Itu dari Korea. Haleluya, jangan kau pikir itu made in Parsoburan. Haleluya. Mobil Kia, iya kan? Dulu mana kita dengar, mana kita kenal istilah mobil Kia. Apalagi? Samsung. Ini merek-merek yang baru muncul belakangan ini. Dulu kita kenal Nokia. Amerika punya, ya kan? Tapi tiba-tiba Korea gila menguasai pasar internasional. Termasuk artisnya. Iya kan? Coba lihat Korea sekarang, artisnya. Sekarang orang kalau dulu, halo, how are you, good morning. Kalau sekarang nggak, annyeonghaseyo, sarangeo, sarangmeong. Sekarang orang semua ke Korea-Koreaan. Karena anak milenial sekarang, bukan lagi Hollywood yang mereka bicarakan. Korea. Coba nanti ngomong ke mereka apa bahasa Korea. Pasti tahu itu. Ini yang muda-muda ini, haleluya. Kalau kita yang tua-tua sudahlah, puji Tuhan, haleluya. Ada amin? Itu nggak bisa dipungkiri. Mungkin saya berpikir, kenapa ya Amerika sekarang udah nggak kenal Tuhan, tapi kenapa mereka masih disebut negara yang powerful, paman Sam? Nggak bisa dipungkiri juga. Negara ini dibangun oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya baca sekali lagi nih, mengingatkan aja. Baca itu di dolar Amerika. We trust in God. Kalau bahasa Bataknya, tujahu baduhami porsia. Di mata uang mana di dunia ini yang ada tulisan begitu kecuali di dolar Amerika. In God we trust. Kepada Tuhan kami percaya. Makanya nggak heran diberkati. Misionaris dari Amerika itu menjelajah dunia. Termasuk Munson dan Liman yang dimakan marga Tobing di Lobo Pining. Itu misionaris dari Amerika. Baru misionaris dari Jerman masuk berhasil, namanya Nomensen. Itu my best friend. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, diangkat. Coba tanya kiri kanan, kau mau diangkat Tuhan gak? Lihat saya semua, ini penting. Kalau Tuhan sudah angkat kita, gak ada yang bisa turunkan. Siapa yang bisa melawan tangan Tuhan? Tangan yang ajaib. Tangan yang powerful. Lihat, tangan yang terancung itu yang melepaskan Israel dari Mesir. Pada zaman itu Firaunlah raja yang paling tersohor. Dan tentaranya yang paling kuat di seluruh dunia. Semua orang pada zaman itu belajar di Mesir. Dan gak ada yang bisa berkutik kalau Mesir udah bicara. Dan Israel posisinya sebagai budak. Tapi lihat ketika tangan Tuhan menyertai mereka. Yang paling hebat di dunia, takluk tersungkur pada Israel. Yang hanyalah seorang budak. Tapi biarpun budak, camkan baik-baik. Tangan Tuhan menyertainya. Saya gak peduli kau siapa, gak punya latar belakang pendidikan apapun. Selama ada tangan Tuhan di tanganmu, engkau akan diangkat. Bahkan melebihi orang terkuat sekalipun. Katakan amin. Keren ya. Makanya sambar firman itu. Rakuslah pada firman. Rakus pada kebenaran. Rakus beribadah. Jangan tawar menawar pada Tuhan. Tuhan,
Unang majorwao kebaktian natin sa halion. Sitel majo. Ibo tohoro sudeng ngulukon. Ibo tohoro raku tohoro. Alengo sa halion unang jo pajupak kita. Kok bisa kau bilang hatiku padamu tapi kita nggak usah ketemu dulu. Itu kan namanya tadi itu sandiwara. Nah di atas sandiwara sandirawa. Please deh, yang gitu-gitu hilangkan dari hidupmu. Sama-sama katakan, rakus pada kebenaran. Yes. Iko mokus tu hita tu hasit tongani. Mokus tu nadingkani. Lapar kepada kebenaran, haus. Sehingga ada gairah, ada hati yang ingin mengejar lebih dalam dan lebih lagi. Dipastikan diberkati. Kayaknya nih, jadi saya teringat saya ini. Roma pasal 3 ayat pertama. Wah ini soal kebenaran ini dahsyat ini saudara. Haleluya. Ya, Roma pasal 3. Pasal 3 bro. Ya, ayat pertama. Ya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Apa kelebihan orang Yahudi? Oh, Yahudi kan orang Israel. Amin. Dari apa maksudnya kelebihannya? Ayat 2. Ya. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Gak bisa dipungkiri kan, yang pegang ekonomi dunia adalah orang Yahudi. Amin. Saya belum sampaikan ya, secara detail sebenarnya. Tapi karena ini panjang kalau saya sampaikan saudara. Waktu terjadi dulu perang salib, Israel setelah dinyatakan merdeka sebagai sebuah negara, maka negara-negara tetangga, Mesir, Jordania, Libanon, termasuk Irak, Iran, Kuwait, semuanya menyerang Israel. Tapi nggak bisa dikalahkan. Mereka hanya jumlahnya masih ratusan ribu. Makanya pernah pidato dari Benyamin Netanyahu, dia bilang kita waktu itu masih jumlahnya ratusan ribu orang. Bangsa-bangsa di sekitar kita tidak bisa menyentuh kita. Apalagi sekarang kita sudah berjumlah, tinggal di Israel aja mereka sudah 8 juta orang. Dulu masih dengan peralatan perang yang terbatas, sekarang sudah lengkap-lengkip. Haleluya. Lalu karena mereka nggak bisa dikalahkan oleh negara-negara tetangga, termasuk negara-negara Arab. Lalu mereka deklarasi begini, boikot produk Yahudi. Artinya biar lumpuh ekonominya. Jadi jangan lagi izinkan masuk ke pasar kita semua produk Yahudi. Teliti punya teliti. Kalau diboikot semua produk Yahudi, maka mereka akan kembali hidup ke zaman batu. Ngerti maksudnya? Ini mengingatkan kembali saudara. Artinya apa saudaraku? Bahkan semua yang kita nikmati hari ini, semua yang kita pergunakan di hidup kita yang ada kaitannya dengan hidup kita hari ini, itu rata-rata produk orang Yahudi. Kita bisa ngomong, apa namanya, video call, ya kan? Skype bisa langsung lihat, itu mereka yang temukan. Facebook mereka, semua. Haleluya. Kadang kalaupun ada bangsa-bangsa lain itu kecil kemungkinan, tapi mayoritas dominan mereka. Kenapa mereka menjadi punya kelebihan yang banyak sekali? Kan tadi itu di ayat pertama. Apakah, jika demikian, apakah kelebihan orang? Nah ayat 2 apa dikatakan? Banyak sekali. Kenapa orang Yahudi punya kelebihan banyak sekali dari seluruh bangsa yang ada di kolong langit ini? Apa penyebabnya? Ini penyebabnya. Pertama, perhatikan. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan apa? Firman Allah. Mereka yang punya hukum Taurat. Amin. Mereka yang punya hukum, 10 hukum. Amin. Opung mereka yang punya, bukan opung kita. Amin. Kalau opung kita, laklak tubagado. Buku laklaknya milik opung kita. Kalau orang Yahudi enggak, hukum Taurat. 10 hukum. Kepada mereka lah pertama-tama firman itu dipercayakan. Jadi firman membuat orang langsung di atas. Amin. Segala bangsa. Amin. Nggak ada yang bisa nandingi. Yahudi, lihat saya semua. Negara Yahudi termasuk negara paling kecil di dunia sekarang. Karena populasinya hanya 8 juta orang. Diperkirakan seluruh orang Yahudi sekarang di kolong langit ini yang terdata ya,
hanya sekitar 14-15 juta. Yang tinggal sudah di Israel hanya 8 juta. Gila ya. Tetapi mereka mengatur yang menentukan ekonomi dunia, politik dunia, termasuk pangan dunia, teknologi dunia. Mereka yang kendalikan. Negara yang hanya jumlahnya 8 juta orang setara dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Kok bisa? Jawabnya sederhana. Karena kepada mereka lah pertama-tama firman itu dipercayakan. Jadikanlah kita, hidup kita menjadi orang yang bisa dipercayai firman Tuhan. Makanya ayo kita berubah. Hati kita harus dilembutkan untuk dapat menyerap firman Tuhan. Kemarin dalam ibadah Mesbah Dupa saya sampaikan, kita ini harus punya hati yang memiliki daya serap yang tinggi. Daya serap apa? Menyerap semua yang berasal dari Tuhan. Apapun yang berasal dari Tuhan, serap. Tangkap, terima, renungkan, hidupi. Kau akan lihat promosi datang. Diangkat langsung di atas segala bangsa. Ayat 2 masih di Ulangan pasal 28. Ya. Ayat 2-nya. Ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat ini. Segala apa? Berkat. Kenapa segala berkat itu datang? Karena tadi mendengar firman dengan baik. Amin. Dan melakukannya dengan setia. Amin. Artinya punya hati yang haus dan lapar akan firman. Haleluya. Makanya yuk kita kembali semua kepada Alkitab. Amin. Makanya dulu Ronald Reagan setelah pensiun, di hari tuanya dia bilang back to the Bible. Dia sudah prediksi Amerika bisa hancur kalau sudah mulai menyimpang dari kebenaran. Gak ada ceritanya. Makanya dalam Roma 9 ayat 6, main cepat. 9. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Keren. Apa yang tidak mungkin gagal? Firman Allah. Apa yang tidak mungkin gagal? Firman Allah. Jadi kalau firman itu bersama kita, Amin. firman tidak mungkin gagal. Amin. Karena dia bersama kita dan tinggal di dalam kita dan jadi hidup kita. Amin. Berarti kita nggak mungkin Gagal. maka keberhasilan sudah pastilah bagian kita. Haleluya. Berhasil dalam segala hal. Amin. Berhasil di bumi, diberkati di bumi, berhasil pula masuk surga. Amin. Dapat tempat yang istimewa pula di surga. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Katakan amin. Intinya, kuncinya adalah menghidupi kebenaran. Makanya pastikan, jangan si kuda putih yang di Wahyu pasal 6 dapat menyentuhmu. Artinya jangan sampai dia merusak kebenaran yang ada pada kita. Karena dia adalah kebenaran yang palsu. Kelihatannya rohani. Karena dia disebut adalah penunggangnya dikatakan memegang sebuah panah dan kudanya seekor kuda Putih. putih. Sampai sini saudara nangkap? Sampai sini saudara mengerti? Amin. Ada haleluya. Haleluya. Kita bandingkan lagi dengan Wahyu 19 ayat 12. Wahyu 19 ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api. Iya, ini Yesus, Amin. sang kebenaran itu. Iya. Matanya bagaikan nyala api, terus Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. di atas kepala Yesus ada banyak apa katanya? Mahkota. Tadi si penunggang kuda putih di Wahyu pasal 6 ada berapa mahkotanya? Sebuah Cuma satu. Sebuah mahkota dan sebuah panah. panah. Lihat saya semua. Bukankah iblis itu selalu disebut identik dengan panah? Iya. Makanya dalam Efesus pasal 6. Mari kita buka ini biar jelas. Efesus pasal 6. Ya. Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Tipu muslihat iblis. Terus lagi ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Ya.
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, Lanjut terus. melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, terus. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Langsung lompat ke 16 biar lebih jelas. Ya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Pergunakan perisai iman. Untuk apa? Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi panah itu punya siapa? Iblis. Jadi kalaupun dia pakai jubah putih, pakai kuda putih, itu bukan kebenaran. Iya. Justru dialah yang memutar balikan kebenaran. Iya. Begitu kebenaran diputar balikan, apa yang hilang? Damai sejahtera. Kuda merah padam muncul. Iya. Begitu kuda merah padam muncul, apalagi yang muncul? Kuda hitam. Iya. Coba lihat, kuda hitam kembali ke Wahyu pasal 6 ayat 5. Ya, Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, makhluk ketiga pun berkata, apa katanya? "Mari." Ya, Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, ada kuda hitam. Terus dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. ayat 6, Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, ya, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. terus Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." kuda hitam itu membuat apa? Krisis ekonomi. Iya. Karena secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini bicara tentang krisis sembako. Iya. Tetapi ada kabar baik, walaupun banyak kabar buruknya. Amin. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Amin. Lihat saya semua. Jadi kalau orang kehilangan kebenaran, pasti ujungnya, lanjutannya kehilangan damai sejahtera. Iya. Orang kalau udah nggak bisa damai sejahtera, berdampak kepada keadaan ekonomi. Iya. Nggak bisa dipungkiri, itu fakta. Amin. Itu berdampak. Amin. Dan kalau sudah begini, lanjut lagi terus, ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, Ya, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, Iya, setelah meterai keempat dibuka, muncullah kuda yang keempat. Hijau, kuning. kuning. Terus, Dan orang yang menungganginya bernama Maut, terus. dan kerajaan maut mengikutinya. Iya, maut dan kerajaan maut mengikutinya. Ngeri ya? Iya. Kita lihat tingkatannya makin mengerikan loh. Iya. Dari tadi kehilangan damai, Iya. baru meningkat sampai krisis ekonomi. Iya. Orang kan kalau udah krisis ekonomi, anak kandung pun bisa dimakan. Iya. Kan di Alkitab ada. Iya. Waktu Samaria dikepung. Iya. Dan mereka udah kelaparan. Iya. Sampai firman Tuhan berkata, tai merpati saja harganya sudah 5 dinar. Jadi tai merpati pun dimakan. Jangankan tai merpati, tai manusia sama kencingnya pun dimakan. Saking ngerinya keadaan ekonomi saat itu. Dan bukan hanya itu, ada 2 ibu kan akhirnya melapor ke raja. 2 ibu ini ngomong gini, kita mati semua lah ini, Eda katanya. Mungkin kalau di orang Batak panggil Eda lah ya. Jadi gimana ini Eda? Udah habis semua, nggak ada lagi. Boroti pengen hurubus, nggak habis katanya. Tahu boroti? Ngerti? Haleluya. Ya, sampai tiang-tiang pun udah direbus, dimasak, dimakan. Udah pokoknya nggak ada lagi. Terakhir gini aja deh. Toh juga ujung-ujungnya kita mati semua. Gini aja ya, Dak. Anakmu aja yang kita masak hari ini. Kita makan. Baru kalau udah habis nanti anakku lah yang kita masak. Ya emang gak ada pilihan. Emang mati, udah mau mati kita semua. Daripada mati begitu aja, ya udahlah, toh juga ujungnya mati. Anaknya dipotong, dimakan. Begitu dimakan anak si Eda ini, datang si Eda yang membujuk ini, disembunyikan anaknya besoknya lagi. Marahlah si Eda yang pertama yang udah memasak anaknya. Dilaporlah ke raja. Ngerti kan? Itu karena apa? Begitu beratnya keadaan ekonomi mereka. Tapi keadaan ekonomi itu bisa terjadi seperti itu karena hilangnya damai sejahtera karena rusaknya pengajaran, rusaknya kebenaran, hilangnya kebenaran, diputar balikkan kebenaran. Kan firman Tuhan berkata,
inilah darahku, inilah dagingku. Darahku adalah benar-benar minuman, dagingku adalah benar-benar makanan. Datanglah kawan kita di seberang sana. Dohmu dari sudah langi. Ngerti gak kira-kira? Mudari uluk peyocop. Kenapa Yesus memberikan darahnya untuk kita makan? Karena di dalam darah itulah nyawa dari makhluk. Kata nyawa di sini bicara tentang hidup dan sifat. Katakan amin. Makanya kalau kita terima darah Yesus dalam perjamuan kudus, maka sifat Kristus masuk di hidup kita. Katakan amin. Tapi kalau kita minum, makan darah kerbau, darah kerbau yang masuk. Idu benda gudang jolma, hira horbo pangalahona. Haleluya. Betabodo be molo horbo. Molo be dua dong. Arang noto be. Salam. Salam maksud saya itu di Manado. Kalau di sini sudah tidak ada. Katakan amin. Nah, itu kebenaran yang diputar balikkan. Ada amin? Jadi ayo saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, rindukan kebenaran itu. Ingini kebenaran itu. Hauslah. Buka hatinya. Wah, ini kayaknya sedikit lagi nih. Ini gimana caranya agar hati kita itu makin haus, makin lapar akan firman. Yakobus 1:18. Yakobus 1:18. Ya. Atas kehendaknya Ini sendiri, semi evangelism dulu nih, semi evangelism. Ya, haleluya. Ya, atas kehendaknya sendiri, atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, ya. supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua Lompat ayat ciptaannya. 21 ya. Ya, Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor buang segala sesuatu yang kotor. Amin. Terus dan kejahatan yang begitu banyak dan itu, kejahatan yang begitu banyak itu. Terus dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. katakan amin. Amin. Mau terima firman? Mau. Mau firman itu tertanam di hatinya? Amin. Kalau firman itu sempat bisa ditanam di hatimu, otomatis kau diangkat. Amin. Langsung ada Promosi. promosi. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan bukan cuma dipromosi, segala berkat ini akan datang padamu. Amin. Jadi untuk dapat nikmati hidup di bumi ini, ayo kembali kepada Sang Pencipta. Amin. Miliki firman di dalam Hati. Nah, supaya firman kita miliki di dalam hati, apa yang harus dibuang? Lemah lembut. Segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dari hati kita. Amin. Apa yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak di hati kita? Makanya ini ya ibadah ini ya sedikit evangelism, ini penginjilan sedikit ya. Haleluya. Haleluya. Ini mengingatkan kembali biar makin mantap. Katakan amin. Amin. Mari kita buka Matius pasal 15 ayat 18. Haleluya. Ya. Matius pasal 15 ayat 18. Main cepat. Tetapi apa yang keluar dari mulut Apa yang keluar dari mulut? berasal dari hati, Berasal dari hati. Apa itu? dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang berasal dari hati yang menajiskan orang itu? Ayat 19 perhatikan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, Iya, dari hati timbul pikiran jahat. Inilah yang disebut dengan hal yang kotor dan kejahatan yang banyak di hati kita yang harus dibuang. Amin. Agar apa? Hati kita bisa menyerap firman Tuhan. Haleluya. Dan kalau firman itu kau bisa serap di hatimu. Haleluya. 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 Tanah di mana kita berpijak berubah jadi tanah yang gemuk-gemuk. Amin. Ingat kan berkat sulung? Embun yang terbaik milik kita. Dimanapun kita berada, tanah itu akan menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Amin. Itu keren. Dan kemanapun kita pergi, kita akan jadi berkat. Haleluya. Mengapa? Karena hidup kita diberkati. Amin. Keren ya? Keren. Makanya buang semua yang kotor. Amin. Apa itu? Pertama, pikiran jahat. Iya. Apa yang timbul dari hati? Pertama, pikiran. Jahat. Baru yang kedua apa? Pembunuhan.
Kenapa pembunuhan? Udah nggak ada lagi damai sejahtera. Iya. Makanya yang ada kebencian, kemarahan, Iya. kepahitan yang ada di hati. Anak Tuhan bisa disakiti nggak? Bisa. Tapi nggak bisa lama-lama tinggal dengan sakit hati. Amin. 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 Kita menjadi orang-orang yang murah hati, Amin. mudah mengampuni, Amin. dan selalu memikirkan yang baik pada orang lain. Amin. Haleluya. Tapi kalau pikiran jahat ini bahaya. Iya. Kan orang-orang Farisi kenapa akhirnya sampai tega menyalibkan Tuhan Yesus? Karena mereka berpikiran jahat pada Yesus. Apa kata mereka? Yesus sudah jauh lebih berhasil dari kita. Pengikutnya dan pengaruhnya sudah jauh lebih hebat dari kita. Kita sudah kurang dihormati oleh jemaat, kata orang Farisi. Lalu mereka mulai mencoba mencari celah untuk menyalahkan Tuhan. Makanya seringkali mereka buat pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak Yesus agar didapati kesalahan. Supaya bisa dijebak, dijebloskan, bahkan dibunuh. Bahkan sampai akhirnya mereka nggak temukan kesalahan Yesus. Makanya waktu Yesus diperhadapkan ke Pilatus, saksi apa yang dinaikkan? Saksi palsu. Bahkan ketika dia bangkit dari antara orang mati, sengaja lagi orang Farisi menyuap prajurit-prajurit Romawi supaya mereka menyiarkan bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tidak betul bangkit dari antara orang mati. Makanya orang Israel, Yahudi sampai sekarang nggak percaya Yesus bangkit. Termasuk dengan abangnya Ismail dan keturunannya. Terakhir mereka bilang apa? Bukan Yesus Isa yang disalibkan, tetapi yang diserupakan dengan dia. Saya sarankan saudara dengar di YouTube Christian Friends. Bahkan di kitab mereka juga dikatakan bahwa Yesus itu dimatikan dan dibangkitkan. Ada lagi ayat yang berkata begitu. Jadi memang kontradiksi saudara. Tapi nggak apa-apa, kita nggak urusan itu. Yang penting bagi kita, kita percaya Yesus mati dan Yesus bangkit. Dan dia bukan cuma bangkit, tapi dia naik ke surga. Dia bukan cuma naik ke surga, dan dia juga akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Yang memiliki minyak dan anggur. Katakan haleluya. Nangkap sampai di sini? Apakah saudara diberkati? Makanya ayo buang pikiran jahat. Buang pembunuhan, apa lagi? Perjinahan. Perjinahan, buang, bertobat sungguh-sungguh. Amin. Kita bisa buang kok, bisa bertobat kok. Amin. Apalagi? Percabulan. Percabulan, identik tuh. Terus? Pencurian. Termasuk pencurian. Selalu mengingini milik orang Lain. itu kan mencuri. Iya. Haleluya. Haleluya. Termasuk judi loh. Judi kan itu sama dengan mengingini milik orang lain. Iya. Nah ini hati-hati kita sekarang, Amin. saudara. Kan sekarang ada itu apa itu yang nabung uang di online itu baru tiap hari dapat uang. Dan itu kan banyak itu. Termasuk yang lagi muncul di TV sekarang, yang ada beberapa artis Kristen juga terlibat dan jadi saksi. Termasuk Regina Idol. Ya, bahkan ada artis juga yang sudah jadi pelayan Tuhan, pemimpin pujian yang durapi juga ikut jadi saksi. Itu apa? Milels apa? Apa? Miles itu ya. Miles itu. Waspada saudara. Kita nabung sekarang 10 juta. Tiap hari kita dapat sekian. Sampai untung memang. Tapi ending-endingnya nanti macet semua. Karena kan uang-uang orang yang store ini yang terus diputar-putar. Nah kalau yang pertama memang bisa untung. Tapi nanti yang masuk belakangan yang jadi korban. Itu sama dengan, sebenarnya kita udah tahu itu. Maka ada orang bilang, karena ini mumpung masih baru, masuk aja kita. Nanti kalau udah lama, pasti akan pailit. Jadi mumpung masih baru, itu sama dengan mencuri, mengingini milik orang lain. Lihat saya semua, kalau engkau udah cinta firman, kau diangkat, kau nggak perlu cari berkat. Segala berkat ini datang padamu. Sama-sama katakan, segala berkat. Itu keren tadi ya. Coba sekali lagi dulu, ayat yang kedua, ayat 28, pasal 28. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi bukan dicari. Amin. Berkat itu datang sendiri. Iya.
Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Sampai hari ini saya nggak habis pikir. Ketika saya ke Kuala Lumpur tahun lalu, saya masuk rumah sakit, bukan karena sakit, hanya pengen check up aja. Karena kan di sana menurut kabar dan berita lebih bagus hasil diagnosanya. Dan saya udah check up Ibu Gembala juga udah check up semua, ada saya bawa juga teman pendeta di sini, check up kami 3 loh. Saya udah pernah check up juga di Singapura, habis sekitar 10 juta untuk general check up. Nah di sana saya udah persiapkan lah. Paling bayanganku ya nggak semahal di Singapura lah. Singapura kan memang selalu lebih tinggi ininya mata uangnya. Saudara tahu, gitu selesai semua, dinyatakan ya memang sehat semua kita. Ya adalah yang kolesterolnya, Bu Gembala kolesterolnya udah lumayan tinggi, ya lemak memang sudah ada di mana-mana, ya haleluya. Dan saudara tahu nggak, dinyatakan dan kami diberitahu bahwa itu semua sudah lunas. Dan rumah sakit tidak memungut biaya sepeser pun. Gila, saya bilang kenapa gratis? Kenapa kami nggak bayar? Itu teman pendeta yang di Malaysia bilang gini, saya juga nggak tahu Pak. Emang rumah sakit ini selalu kasih free untuk pendeta? Enggak katanya. Terus kenapa kami gratis? Saya juga nggak tahu Pak. Shalom. Shalom. Nah di Medan juga saya begitu, ada dokter lagi. Ya saya rajin check up saudaraku untuk jaga kesehatan ya, rajin aja. Dulu gratis, saya pikir gini, akan gratis lagi nih. Kemarin saya ke situ bayar saudaraku. Karena udah kuinginkan gratis, langsung bayar. Jadi ternyata nggak boleh kita mengharapkan yang gratis-gratis. Haleluya. Kemarin aku coba check up lagi, memang sehat semua Pak, semua mantap katanya. Tapi saya pura-pura dalam hatiku memang berharap pasti gratis kayak kemarin. Tahu nggak dia bilang, bayar Pak 2 juta katanya. Dalam hatiku, aduh kalau tahu gitu nggak jadi kian tadi aku. Nah itulah otak manusia ini. Haleluya. Jadi berkat itu akan apa? Datang kepadamu. Kepada siapa dia datang? Padamu. Kepadamu. Siapamu itu? Yang dengar firman tadi. Amin. Dan yang bisa menyerap di hatinya. Amin. Berkat itu datang. Amin. Katakan datang. Datang Dan jadi apa? bagianmu. Kuat Pak, pelan kali itu. Dan menjadi? Bagianmu. Haleluya. Dan menjadi bagianmu. Amin. Ada orang dapat untung, ada orang dapat berkat, tapi nggak jadi bagiannya. Iya. Karena apa? Begitu dia pegang uang itu bocor kemana-mana. Bayar obat lah, diserempet lah mobilnya, pecah lah ban mobilnya. Itu nggak jadi bagiannya. Tapi kalau bagian kita berkat itu benar-benar kita nikmati. Amin. Keren ya. Keren. Haleluya. Haleluya. Dahsyat ya. Iya. Ada amin. Amin. Makanya waspada si kuda putih. Iya. Sebab kalau si kuda putih udah berhasil bisa menyenggolmu, si kuda merah padam akan muncul lagi. Iya. Begitu si kuda merah padam berhasil pula, si kuda hitam akan datang. Iya. Kalau si kuda hitam muncul, yang lebih parah akan datang lagi. Hijau kuning. Siapa yang mengikuti si kuda hijau kuning? Maut. Maut dan kerajaan? Maut. Maut mengikutinya. Terus Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Bayangkan. Untuk membunuh dengan pedang. Gila, bayangkan 1/4 dari penduduk bumi dibunuh dengan pedang. 1/4 dari 78 miliar. Berarti 2 miliar lebih akan mati sia-sia. Iya. Ulah dari si kuda hijau kuning. Iya. Bisa kebayang nggak kalau ada miliaran orang berjatuhan korban itu keadaannya kayak apa ya? Makanya dikatakan siksaan itu seperti belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan dan tidak akan terjadi lagi. Tapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Artinya apa? Walaupun itu semua terjadi, khusus orang pilihan akan disertai, diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya.
Amin. Ya, lanjut ke Wahyu pasal 6 tadi. Ini menarik saudara. Ya, masih lanjut lagi. Wahyu pasal 6 tadi. Dan dengan kelaparan dan sampar. Ya, dan juga dengan kelaparan, sampar, termasuk virus corona ini. Ya. Terus lagi. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, ini bicara tentang kejahatan, perang, Amin. senjata-senjata yang mematikan. Ya. Itu juga bisa pengertian dari binatang buas tersebut. Perhatikan ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, Ya, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. terus ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Terus ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Yes. Sehelai jubah apa? Putih. Kenapa baru di sini mereka mengenakan jubah putih? Iya. Karena sebelumnya mereka tidak punya jubah putih. Iya. Makanya kena. Lehernya di. Iya. Kan tadi jelas di ayat 8. Begitu kuda hijau kuning muncul. Seperempat penduduk bumi mati. Termasuk banyak orang Kristen. Iya. Kenapa mereka ikut korban? Iya. Padahal tadi 1 Tesalonika ayat 9 berkata, kita tidak ditentukan untuk ditimpa murka tapi selamat. Amin. Karena mereka nggak pakai jubah putih. Iya. Baru setelah mereka korban baru dikenakan jubah putih tadi. Iya. Makanya ayo umat Tuhan dari sekarang kenakan jubah putih itu. Amin. Daripada Iya. kalau saudara nggak sungguh-sungguh bertobat. Memang bertobat itu korban. Tapi daripada korban di tangan setan, lebih baik kita korban di tangan Tuhan. Katakan amin. Kalau korban di tangan setan mengerikan, Iya. siksaannya dahsyat. Iya. Tapi kalau korban di tangan Tuhan ada penghiburan. Amin. Yesus mati di kayu salib memang mengerikan, tapi jangan salah loh, rohnya tetap damai sejahtera itu. Amin. Makanya Yesus tidak membalas dengan sepatah kata pun. Amin. Bahkan dia rela, dia mampu melepaskan pengampunan sekalipun sudah di atas kayu salib. Haleluya. Kenapa? Walaupun dia mengalami kekejian yang sekeji itu, dia tetap bisa hatinya terhibur. Amin. Hatinya damai sejahtera. Amin. Dia baru merasa sepi begitu bapaknya meninggalkannya. Makanya dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Amin. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu masalahnya. Iya. Jadi masalahnya bukan karena dicambuk. Iya. Masalahnya bukan karena diludahi. Masalahnya bukan karena difitnah. Tapi masalahnya adalah ketika dia sudah kehilangan hadirat bapaknya. Iya. Haleluya. Haleluya. Jelas ya? Amin. Amin. Ada amin? Amin. Makanya sekali lagi, kepada mereka diberikan jubah putih. Dan kepada mereka apa katanya? Terus? Bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, karena apa dibunuh? Karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan memakai jubah putih. Iya. Menghadapi masa yang mengerikan itu. Iya. Tapi kita yang mempersiapkan diri dari sekarang. Mencari Tuhan. Belajar berubah. Belajar melepaskan berkat. Amin. Belajar membuang semua yang kotor dan kejahatan dari dalam hati kita. Amin. Untuk dapat menyerap firman Tuhan, katakan amin. Amin. Maka kita nggak akan peroleh lagi pakaian putih setelah penderitaan, siksaan Amin. yang mengerikan itu. Kita sudah peroleh sekarang. Amin. Walaupun pakaian putih yang kita peroleh sekarang itu lewat korban dan pertobatan yang memang membuat kita bisa merasa sakit. Amin. Tapi ingat baik-baik, walaupun kita merasa sakit sekarang, demi pakaian putih itu ada penghiburan Roh Kudus. Amin. Itu yang harus kita percaya. Katakan Haleluya. 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 Jelas sampai di sini? Jelas. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita praktekkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita dan kita bangkit semua berdiri.